Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Nur Hasna, NIM 091058022022. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Rapang. Jadi di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai retorika. Jadi saya mau tanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian mendengar retorika? Kalau di kalangan mahasiswa sih pasti pernah ya. Apalagi sebagai mahasiswa kita dituntut untuk bisa berretorika, untuk bisa menarik perhatian audiens, agar kita tidak ketika berbicara di depan umum kita tidak membosankan dan tidak lari dari tujuan kita menyampaikan apa yang kita ingin ungkapkan atau apa yang ingin disampaikan kepada audiens. Di video kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu pembelajaran dari mata kuliah Teknologi Digital dalam Pendidikan Bahasa. Adapun dosen pengampu atas nama Nur Lailah, SPD, MPD. Jadi saya akan memberitahu kepada kalian yang menonton video ini strategi dan gaya retorika. Mungkin kalian sudah mengetahui retorika, mengetahui berretorika, tapi tidak mampu berstrategi dan tidak ada gaya-gaya retorika yang dilakukan. Nah, di sini saya akan membagi tips atau strategi dan gaya retorika. Untuk lebih lanjutnya kita perlu mengetahui pengertian retorika. Jadi retorika adalah sebuah teknik pembujukan, rayuan secara persuasif untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter pembicara emosional atau argumen. Nah, selanjutnya gaya retorika. Ada 3 macam-macam gaya retorika, yaitu yang pertama gaya bahasa, yang kedua gaya suara, yang ketiga gaya gerak tubuh. Nanti kita akan mengetahui apa itu gaya bahasa, apa itu gaya suara, dan apa itu gaya gerak tubuh. Gaya gerak tubuh. Nah, pengertian gaya bahasa, gaya suara, dan gaya gerak tubuh. Nah, pengertian pertama, gaya bahasa adalah cara seseorang dalam menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu kalimat. Pengertian yang kedua, gaya suara merupakan seni dalam berkomunikasi untuk memikat audiens. Yang ketiga,
gaya gerak tubuh adalah ciri khas seseorang untuk mengungkapkan diri sendiri, baik melalui kontak mata, bahasa, tingkah laku, cara berpakaian, gerak fisik, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis gaya bahasa. Dalam menggunakan bahasa yang baik, maka harus menggunakan 3 unsur, yaitu yang pertama kesopanan, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga menarik. Gaya bahasa mempunyai beberapa jenis diantaranya. Yang pertama, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Ada 3 gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Yang pertama, gaya bahasa resmi atau berbentuk lengkap. Maksudnya, gaya bahasa resmi ini artinya menggunakan bahasa baku atau bisa dikatakan formal. Yang kedua, gaya bahasa tak resmi. Ini menggunakan bahasa tidak baku atau bisa dikatakan tidak formal. Dan ini adalah salah satu bahasa standar. Dan yang ketiga, gaya bahasa percakapan. Ini biasa yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan percakapan, berkomunikasi antara pihak, antara dua pihak. Yang kedua, gaya bahasa yang kedua jenis gaya bahasa yaitu gaya bahasa berdasarkan nada. Ada 3, yaitu gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah. Kemudian yang ketiga jenis gaya bahasa yaitu gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Ada 3, yaitu gaya bahasa klimaks, gaya bahasa klimaks, yang kedua anti klimaks, yang ketiga paralelisme, yang keempat antitesis, dan yang kelima repetisi. Itulah beberapa jenis gaya bahasa. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi gaya suara. Ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi gaya suara. Yang pertama adalah klimaks. Klimaks ini adalah tinggi rendahnya suara seseorang pembicara. Yang kedua yang mempengaruhi gaya suara, loudness. Loudness ini merupakan nada suara yang menyangkut keras atau tidaknya suara. Yang ketiga, rate and rhythm. Rate and rhythm ini adalah kecepatan yang mengukur cepat lambatnya irama suara. Yang keempat, jeda atau pause. Jeda ini dapat digolongkan sebagai bagian dari rate atau kecepatan yang berfungsi sebagai pengtuasi. Kemudian macam-macam gaya gerak tubuh. Macam-macam gaya gerak tubuh dalam proses berkomunikasi, yaitu yang pertama sikap badan seseorang ketika berbicara. Yang kedua, penampilan dan pakaian. Ini salah satu yang harus diperhatikan ketika kita berbicara di depan umum, karena kita adalah salah satu
pusat perhatian audiens. Yang ketiga, air mata atau bisa diartikan sebagai ekspresi dan gerak tangan. Pasti kalian pernah melihat seseorang yang berbicara di depan umum pasti menggerakkan tangan. Ini adalah salah satu gaya gerak tubuh. Yang keempat, pandangan mata. Pandangan mata ini ketika kita berbicara, yang jadi pusat perhatian audiens itu mata, karena mata kita seakan berbicara kepada audiens. Ini adalah salah satu gaya gerak tubuh juga. Kemudian strategi penyusunan retorika. Menurut Aristoteles ada 5 strategi penyusunan retorika yang dikenal dengan istilah the 5 canon of rhetoric. Yang pertama, reinvention, artinya penemuan bahasa. Invention ini adalah konstruksi atau pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan dari pidato. Langkah ini mengungkapkan kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi yang cocok untuk pidato. Menurut Aristoteles, argumen-argumen harus dicari melalui rasio, moral, dan efeksi, karena ini dianggap sebagai bagian yang sangat penting. Strategi penyusunan retorika yang kedua, strategi penyusunan retorika yang kedua yaitu disposition atau argument. Bisa diartikan sebagai penyusunan bahasa atau materi. Disposisi ini adalah penataan ide. Penataan ide ini akan membantu pendengar memahami hubungan antar ide dan juga menghindari kebingungan. Penataan ide yang efektif juga akan membuat pesan lebih persuasif dengan membiarkan setiap ide membangun di atas apa yang telah dipresentasikan lebih dahulu dan membuat argumen lebih kuat. Strategi penyusunan retorika yang ketiga yaitu style atau elocution, artinya gaya atau pemilihan bahasa yang indah. Style ini adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Sebagai persuader yang efektif diharapkan dapat menggunakan bahasa yang secara efektif menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Strategi penyusunan retorika yang keempat yaitu memori, atau bisa diartikan sebagai mengingat materi. Memori berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat, mengenai apa yang akan dikatakan pada zaman dahulu. Hal ini berarti mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urutan untuk mempresentasikan mereka dengan bahasa yang direncanakan pada masa kini.
Hal ini lebih pada bagaimana menggunakan catatan atau manuskrip dari pada menghafal secara keseluruhan. Strategi penyusunan retorika yang kelima yaitu pronunciation atau delivery. Bisa diartikan sebagai penyampaian. Delivery adalah bagian terakhir dari retorika. Delivery melibatkan secara vokal dan fisik. Dalam mempresentasikan speak delivery sangat penting karena orang lebih memperhatikan ide yang dipresentasikan secara menarik dan powerful. Delivery seharusnya mempresentasikan ide sesuai bobotnya dan tidak untuk membuat ide lemah tapi lebih kuat. Nah, itulah tadi materi strategi penyusunan retorika dan gaya retorika. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini, dan semoga bisa membantu kalian untuk bisa berretorika di depan umum, bisa berbicara dengan baik, dan kita perlu memperhatikan strategi-strategi pada saat berretorika. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, amin. Cukup sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.